Salam tani selalu berinovasi. Ini hasil penyulaman yang dulu pernah saya bagikan videonya. Meskipun prosesnya masih berjalan, bisa dilihat saudaraku sekalian. Nah, dia sudah mulai hampir nempel antara rumpun satu dengan rumpun yang satunya. Dan nanti ini akan menyatu, jadi menjadi sebuah satu rumpun. Meskipun ini kelihatannya dua rumpun dan nanti akan menyatu menjadi satu rumpun. Dan keuntungannya untuk seperti ini, dia akan lebih kekar dan akarnya nanti akan saling berkaitan satu sama lain. Dan itu akan menjadi tahan roboh meskipun dalam kondisi anakan yang lebih banyak. Nah, ini bagus sekali untuk pertumbuhannya meskipun ini dalam tahap proses berjalan. Anaknya masih bertambah. Proses masih berjalan. Nanti ini akan rapat dan ini di kondisi tanah yang tadinya tidak berlumpur atau bawahnya banyak cadas batu-batuan. Saya terapkan seperti ini, nyatanya bisa, apalagi untuk saudaraku yang bertanam padi di daerah Pantura atau tanahnya yang sudah subur, gembur, itu akan lebih bagus, akan lebih dari ini hasilnya. Ini saja sudah bagus dan ketika diterapkan di tanah yang bagus akan lebih baik dari ini. Dan ada yang sudah rapat, nantinya akan seperti ini. Ini juga masih proses berjalan dan awalnya ini penambahan baru segini nih. Ini rumpun yang satunya aslinya seperti ini. Dan ini ada tambahan ya sekitar 15 anakan lah tambahannya. Lumayan ya. Kalau untuk saudaraku yang lagi gencar-gencarnya tentang dongkrak anakan, mungkin teknik seperti ini bisa diterapkan. Dan kenapa saya simpannya di sela-sela atau di tengah-tengah seperti ini? Kenapa nyimpannya saya di agak jauh atau agak renggang? Itu karena nanti akan menyatu menjadi satu rumpun. Dan kenapa tidak di lebih jauh seperti ini? Jadi di tengah antara rumpun satu dengan rumpun yang satunya. Nah, alasan saya kenapa nyimpan di sini, karena ketika disimpan di tengah-tengah, nanti pertumbuhannya ujung-ujungnya persaingan cahaya ini akan tidak maksimal dan yang satunya penambahannya akan tidak maksimal lagi. Dan untuk penambahan penyulaman, ketika disimpan di tengah di sini, dia akan lebih kecil daripada rumpun yang satunya. Dan itu akan kelihatan sekali. Dan untuk di panennya, itu malainya juga tidak begitu bagus. Dan pengisiannya juga tidak begitu kencang atau full. Dan ketika seperti ini, dia akan saling bertahan dan menopang satu sama lain. Juga ada jarak antara satu rumpun dengan rumpun yang lain. Nah, di sini cahaya masih tetap masuk, ada jarak untuk pengambilan cahaya. Daun-daun yang atas itu akan lebih bagus. Juga untuk hamanya, jadi ini ada keseimbangan, sirkulasinya lebih bagus ketimbang disimpan di tengah. Di tengah antara rumpun satu dengan yang lain, dia akan lebih rapat dan lebih padat. Itu akan lebih tinggi kelembabannya dibanding dengan yang seperti ini. Setiap saya lakukan, pastinya ada alasan yang lebih kuat untuk kebaikan atau pertumbuhan tanaman. Dan adapun ini untuk kekerasan batang, dia akarnya bisa satu dan satu. Jadi ada dua akar yang menempel. Ketika ada angin kencang, dia dua akar yang menempel. Ketimbang satu rumpun, ini anaknya lebih banyak dan nanti akarnya akan tetap satu. Meskipun itu dalam kondisi yang banyak. Tapi dalam seperti ini ada dua rumpun. Jadi nanti akarnya yang satu dengan yang satu. Jadi menempel antara akar satu dengan yang satunya itu akan lebih kuat dan lebih kokoh. Apalagi nanti batangnya diperkeras atau lebih liat, itu akan jauh lebih baik untuk menahan
angin dan hujan. Nah, adapun untuk tidak ada angin dan hujan, nanti pemberat bobotnya dia menahan akan lebih baik, dan akarnya pastinya yang satu dengan yang satunya itu akan jauh lebih baik dan jangkauannya bisa lebih jauh. Nah, itu saudaraku sekalian, saya rasa teknik penyulaman seperti ini itu bisa efektif diaplikasikan atau dipraktekkan baik di daerah pegunungan atau perbukitan ataupun di daerah pesisir. Itu akan jauh lebih baik di daerah pesisir karena tanahnya lebih jauh lebih subur, lebih keren menurut saya. Ya, ini sudah bagus sekali. Oke, sementara itu terima kasih. Aduh, sampai ngos-ngosan. Semoga bermanfaat.